Salam pemirsa SWI TV Banyuasin. Bersama saya Budi Alamsa, Ketua DPD SWI Banyuasin. Kali ini saya akan berbincang langsung dengan Kepala BPKAD Banyuasin, yaitu Ibu Dr. Ana Yuni Hairani MSI, yang merupakan beliau adalah akan membahas terkait dengan TPP yang sedang saat ini akan diusulkan oleh PJ Bupati Banyuasin untuk dibayar full penuh untuk bagi ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Untuk itu saya akan sapa dulu, yaitu Ibu Yuni Hairani. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Bu, ini berkaitan dengan ada keinginan atau usulan dari Pak PJ Bupati akan membayar penuh tunjangan penghasilan tambahan ya bagi pegawai negeri ASN, akan dibayar 13 bulan ya. Tentunya ini berkaitan dengan anggaran. Kemampuan anggaran kita bagaimana, Bu, terkait dengan adanya kemampuan untuk membayar itu? Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada SWI TV yang sudah memberi pencerahan mungkin untuk masyarakat Banyuasin, terutama untuk pegawai negeri sipil yang akan dibayarkan TPP-nya. Sebenarnya kenapa kemarin pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin menetapkan 9 bulan, itu lebih pada kemampuan keuangan daerah. Betul, ada kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah. Namun dalam perjalanannya ternyata ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama, adanya efisiensi anggaran. Kemudian yang kedua, adanya transfer dana pusat yang berupa kurang bayar. Jadi artinya ada hak-hak Banyuasin yang selama dari tahun 2021 sampai sekarang yang belum dibayarkan oleh pemerintah pusat, dan itu baru masuk di akhir-akhir tahun ini. Jadi artinya kalau dilihat dari kemampuan keuangan daerah saat ini, kita cukup mampu untuk membayar kekurangan dari yang 9 bulan tadi menjadi 13 bulan. Kenapa 13 bulan? Karena ternyata di dalam aturan kita dibolehkan untuk menambah 1 bulan lagi, yaitu terdiri dari 50%-nya itu dibayarkan untuk gaji ke-13 dan 50%-nya lagi dibayarkan untuk bukan gaji ya, TPP ke-13, kemudian pada saat Lebaran, kemudian TPP yang ke-14, dan itu 50%. Jadi total kita akan mendapatkan 13 bulan. Untuk tahun ini ya? Untuk tahun ini. Nah, selama ini kan kita seringkali ada keterlambatan, sudah itu memang ada kurang bulan ya. Apa masalahnya, Bu, sehingga itu tidak bisa ditutupi seperti tahun yang kebijakan yang tahun ini, Bu? Yang apa nih untuk tagihan TPP? Ya. Kalau TPP, alhamdulillah untuk 1 tahun anggaran ini hampir tidak ada keterlambatan. Jadi kita untuk TPP Januari kita bayarkan Februari, TPP Februari kita bayarkan di Maret, dan seterusnya seperti itu sampai bulan ini kita baru saja membayarkan TPP untuk bulan September. Jadi untuk sementara untuk penganggaran induk, APBD induk kita sudah membayarkan semua sampai dengan bulan September. Untuk 4 bulannya baru 5 bulannya baru dibayar lagi ya? 3 bulan plus 1 bulan. Plus 1 bulan ya. Ini, Bu, ada semacam perbandingan lah ya. Ini terkait TPP. TPP ini kan menjadi apa namanya untuk meningkatkan kinerja dari ASN itu sendiri ya, dengan adanya TPP. Artinya dengan dibayarkan ini pemerintah Kabupaten Banyuasin mengharapkan kinerja ASN lebih baik lagi dari yang tahun sebelumnya. Ini disambut positif, Bu, oleh ASN. Nah, ini yang jadi penilaian kita untuk selama ini apa namanya di era Pak Bupati sebelumnya itu seringkali jadi catatan ya, belum dibayar sampai 6 bulan, hanya dibayar separuh. Itu memang ada permasalahan atau memang kemampuannya yang tidak mungkin kan anggaran itu? Baik, saya tidak mau bicara yang tahun 2002 ke bawah ya, karena itu sebenarnya
ada keterkaitan. Pertama, mungkin ada keterkaitan dari awal tahun 2020 sebenarnya, di mana Banyuasin mengalami permasalahan dengan terjadinya COVID. Ya, waktu itu semua anggaran di pemerintah daerah kabupaten se-Indonesia itu pasti mengalami permasalahan karena kita memfokuskan anggaran itu kepada penanganan COVID sampai dengan tahun 2022. Jadi saya kira memang terjadi refocusing dan beberapa kebijakan keuangan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan penanganan COVID yang menjadi prioritas utama pemerintah saat itu. Jadi saya maklum, kita semua maklum dengan kondisi di mana, ya, karena fokus pendanaan waktu itu, pembiayaan penganggaran itu diarahkan pada penanganan COVID yang menjadi pandemi ya saat itu, bukan hanya untuk lokal tapi itu menjadi permasalahan internasional yang harus kita sikapi dengan pendanaan yang cukup besar. Jadi tidak ada masalah Bu untuk 4 bulan ke depan itu pembayaran TPP ini Bu? Kalau dari sisi anggaran kita siap. Ya. Dipastikan kapan bisa cairnya? Karena ini masuk dalam skema APBD perubahan, ya. Jadi kita menunggu APBD perubahan. Ini kan APBD perubahan kita baru saja dikeluarkan oleh provinsi SK evaluasinya. Saat ini kami sedang penyempurnaan APBD perubahan. Apabila selesai kita akan serahkan lagi ke provinsi untuk mendapatkan nomor registrasi. Setelah itu kita akan bawa lagi ke Banyuasin untuk diberita daerahkan sebagai satu perda. Cara perda. Ya. Jadi dengan adanya TPP ini tentunya di PKAD tidak ada kendala ya, tidak ada kesulitan untuk memberikan anggaran-anggaran itu untuk. Ya. Sebenarnya dari sisi keuangan kita sudah hitung tidak akan ada masalah, cukup. Dan lagi pula ini mungkin untuk kita ketahui bersama, TPP ini merupakan salah satu hak dari pegawai kita se-Indonesia ini ya, sebagai tambahan penghasilan. Untuk tadi sudah Adinda Budi sampaikan bahwa ini akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah melalui ASN yang berkualitas, profesional, kemudian punya integritas dan lain-lain. Okay. Kalau boleh tahu berapa besaran untuk Pak Dinas, Kabid dan itu kalau boleh tahu? Kalau saya tidak bisa bicara secara detail ya, karena memang itu disesuaikan dengan kelas jabatan. Kelas jabatan. Ya. Oke, itu aja yang kami sampaikan dan bincang-bincang dengan Kepala BPKAD Banyuasin. Tentunya tidak sampai di sini saja Bu. Kita ngobrol seperti ini, kami masih ingin mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan nanti terkait dengan pengelolaan anggaran yang ada di Dinas BPKAD Banyuasin. Oke pemirsa SWTV Banyuasin, saya akhiri dulu pertemuan dan ngobrol santai ini. Tentunya sebelum saya akhiri, subscribe and like share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.